Yang ketiga, itu ada yang namanya waktul fadilah, waktu afdal. Waktu afdal. Nah, waktu afdal ini adalah seperti waktu-waktu yang ada dalam jadwal sholat yang umum yang kita ketahui. Jadi dari jam 12 tergelincir matahari sampai bayangannya itu sama. Bayangan kita sama. Jadi kalau kita 1 meter 80 ya bayangannya 1 meter 80 gitu. Itu adalah waktu apa? Waktu afdolnya. Demikian juga waktu afdol asar adalah begitu waktunya. Karena itu kenapa 3 kategori waktu itu penting untuk kita ketahui ya. Nah, mukmin dan mukminat, kalau itu adalah zuhur, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan gimana aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili. Dirikan salat sejak matahari tergelincir sampai gelap malam. Oke, gelap malam berarti datang waktu maghrib ya. Sampai kapan nih waktu maghrib dan isya? Dibilang ila ghasaqil laili, gelap malam. Jadi malam itu ya, malam itu dimulai dengan waktu maghrib dan isya. Dirincikan di dalam hadis-hadis ya, maghrib itu adalah waktu ketika matahari betul-betul terbenam sampai dia bilang mega yang ada di timur. Pertama mega barat dulu, mega yang ada di barat. Ketika mega yang ada di barat itu hilang, itu namanya waktu maghrib muncul. Ketika mega yang ada di timur hilang, itu namanya waktu isya. Kalau sekarang ini ya, di umumnya waktu isya mulai muncul. Nah, lail, ghasaqil lail itu malam hari. Yang disebut dengan malam itu adalah sebagian menafsirkannya malam itu sampai tengah malam, sebagian menafsirkan malam itu sampai waktu subuh. Ketika datang waktu subuh, habislah waktu maghrib dan isya ini. Dalam mazhab Ahlul Bait, antara awal malam sampai akhir malam itu adalah waktu mushtarak. Tetap sholat maghrib dulu baru isya. Ya, sebagaimana rincian yang tadi saya katakan gitu. Nah, jadi mukmin dan mukminat, satu lagi Allah mengatakan wa Qur'anal fajri, ketika datang waktu fajar. Jadi Al-Quran menyebutkan 3 ya. Duluki syamsi 1, ila ghasaqil laili 2, wa Qur'anal fajri. Karena itu kenapa sesungguhnya waktu sholat itu 3, jumlah sholatnya 5, dan itulah yang disebutkan di dalam madhab Ahlul Bait alaihissalam. Dan menarik, penafsiran seperti ini bukan hanya ulama-ulama Syiah. Saya bacakan tafsirul Razi. Jadi ada seorang mufassir besar dari kalangan madhab Syafi'i, namanya Imam Fakhrul Razi. Dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib ya, beliau mengatakan fa'in fassarnal ghasaq biduhuri awwalil zalamah kana al-ghasaq ibarah an awwalil maghrib wa ala hadha at-taqdir yakunu al-madhkur fil ayah 3 awqat, waktu zawal wa waktu ghurub wa waktu fajar. Ini beliau Fakhrul Razi dalam kitab tafsirnya berkata, apabila kita tafsirkan ghasaq duluki syamsi ila ghasaqil lail, kalau kita tafsirkan makna ghasaq itu adalah munculnya awal gelap maghrib maksudnya, maka ghasaq itu menunjukkan adalah awal waktu maghrib. Dengan demikian dibilang, maka ayat itu menyebutkan tentang 3 waktu. Waktu zawal, waktu matahari tergelincir, waktu matahari terbenam, dan waktu fajar. 3 kan? Waktu matahari tergelincir itulah zuhur asar, waktu matahari terbenam itulah maghrib dan isya. Satu lagi adalah waktu datangnya fajar, itulah waktu subuh.
Begitu kata Fakhr Razi. Tapi beliau tetap mengatakan bahwa kalau itu mengikut pendapat Ahlul Bait alaihi wassalam, fahadha yaqtadi jawazul jama' bainal dhuhri wal asri wa bainal maghribi wal isya'i mutlaqan, wa hadha huwa madhhabu Ahlul Bait alaihi wassalam. Ini madhab Ahlul Bait di mana boleh dijama' antara dua salat tersebut. Tapi Razi mengatakan illa annahu dalla dalil ala anna jama' fil hadar min ghairi udhrin la yajuz. Karena Razi ini orang yang bermadhab Syafi'i, dia mengatakan memang dalam madhab Ahlul Bait boleh 3 waktu. Dia bilang hanya saja ada dalil yang mengatakan bahwa menjamak sholat dalam kondisi orang tidak musafir tanpa uzur, dia bilang tidak boleh. Artinya Fakhr Razi ini mengatakan emang dalam madhab Ahlul Bait boleh, tapi dalam madhab kami, madhab Syafi'i, dia bilang kalau orang menjamak tanpa alasan, tanpa uzur, maka menjamak itu tidak boleh bagi yang orang bukan musafir. Nah, karena itu mukmin dan mukminat ya, dalam madhab Ahlul Bait sesuai dengan ayat-ayat ini dibolehkan menjamak sholat zuhur dan asar, bahkan sholat juga maghrib dan isya, kecuali subuh tidak dianjurkan, tidak boleh bahkan dijamak dengan sholat apapun. Waktunya jelas antara datang waktu fajar sampai terbitnya matahari. Nah, ayat surah Al-Isra ayat 78 tadi juga diperkuat oleh ayat dalam surah Hud ayat 11. Surah Hud ayat 11 juga berbicara tentang bolehnya menjamak sholat. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimis sholata tarafayin nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Dirikanlah sholat tarafayin nahar. Tarafayin nahar itu 2 sisi siang, wazulafan minal lail, dan ketika matahari, ketika waktu gelap daripada malam. Para ulama mengatakan tarafayin nahar, karena Allah menyebut tarafai, 2 sisi ya. Dia bilang tarafayin nahar itu pertama subuh 1 sisi, yang kedua adalah zuhur ketika sisi siang lagi. Sisi siang pertama adalah subuh, dan sisi siang kedua adalah waktu zuhur dan asar. Jadi Allah menyebutkan 3 waktu juga. Tarafain nahar, 2 taraf, 2 sisi siang, subuh dan zuhur asar. Wa zulafan minal lail, ketika datang waktu malam. Jadi 3 waktu juga. Nah, mukmin dan mukminat, kita lengkapi ya argumentasi ini, dalil bahwa boleh jamak sholat ini dengan hadis-hadis yang sangat banyak mengisahkan tentang bagaimana Nabi SAW menjamak sholat zuhur dan asar tanpa dia musafir, bahkan masih di dalam kota Madinah. Walaupun ya hal ini tidak dilakukan oleh Nabi setiap hari jelas ya, tetapi Nabi lakukan saat-saat tertentu. Sebagian sahabat mungkin sekali-sekali ikut Nabi jamak, tapi kebanyakannya tidak ikut jamak sholat zuhur dan asar ini, walau dalam keadaan bukan musafir ya. Karena itu sebagian bertanya, ya Rasulullah, kita kan bukan musafir, kenapa engkau jamak? Nabi kemudian menjawab, tidak mengapa, karena Allah tidak menginginkan kesulitan bagi umat ini, katanya. Saya bacakan sebagian riwayatnya ya. Ibnu Abbas berkata, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adh-dhuhra wal asra jami'an wal maghrib wal isya jami'an fi ghairi khaufin wala safar. Ibnu Abbas berkata, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam salat zuhur dan asar jamak, gabung maksudnya, sholat maghrib dan isya jamak
gabung maksudnya, tanpa karena rasa takut, dan tanpa dalam kondisi musafir. Tidak musafir, kalau musafir salatnya qasar sebagaimana akan kita bahas nanti. Dan juga bukan karena takut, kondisi normal. Nabi salat jamak zuhur asar, maghrib isya gitu. Kemudian hadis yang sama ya, juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, "Shalla Rasulullah zuhra wal asra jami'an bil Madinah fi ghairi khaufin wala safar." Ibnu Abbas berkata, Nabi SAW salat zuhur dan asar jamak sementara dia masih di dalam kota Madinah. Bukan karena ada rasa takut dan juga bukan dalam kondisi musafir. Kan jelas ya. Jadi hadis ini seperti diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Nabi SAW berada dalam kota Madinah, bukan dia musafir. Bersama para sahabatnya dia sholat zuhur, habis itu dia sholat asar, begitu juga sholat maghrib, setelah itu dia sholat isya. Bukan karena takut, bukan juga karena dia musafir. Gitu. Kemudian Ibnu Zubair yang meriwayatkan ini bertanya kepada Ibnu Abbas, "Fasa'altu Sa'idan." Ibnu Zubair bertanya kepada Sa'id, ya. "Lima fa'ala dzalik?" Kenapa Nabi melakukan itu? Faqala, "Sa'altu Ibnu Abbas kama sa'altani." Yang pertama Abu Zubair, bukan Ibnu Zubair, maaf. Abu Zubair bertanya kepada Sa'id bin Jubair, ya. Kenapa Nabi melakukan sholat jamak tersebut? Lalu kemudian Sa'id juga berkata, aku tanyakan hal yang serupa kepada Ibnu Abbas. Faqala, Ibnu Abbas berkata, arada alla yuhrija ahadan min ummatih. Nabi tidak ingin mempersulit umat ini dalam menjalankan sholat. Saya memahaminya dua ya. Pertama, bagi yang tidak mau menjamak, tafadhal. Bagi yang tidak merasa kesulitan sholat, apalagi orang-orang yang sudah pensiun, ya, yang tidak terlalu aktif, yang tidak terlalu terikat dengan waktu kerja misalnya. Dia ingin sholat, setiap kali sholat di masjid, di waktunya, bagus sekali. Sholat awal waktu itu adalah yang terbaik. Tapi kan ada juga umat ini yang bisa jadi sangat sibuk, bisa jadi tidak bisa sholat ideal sebagaimana yang pertama, maka diizinkan kepada mereka untuk menjamak sholatnya. Karena itu Ibnu Abbas mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, arada alla yuhrija ahadan min ummati. Ibnu Abbas berkata, Nabi tidak ingin umat ini merasa kesulitan di dalam menjalankan sholatnya. Tidak merasa sulit. Ya, kita bisa bayangkan ya, misalnya seorang dokter, misalnya dia punya jadwal operasi yang akan memakan waktu sholatnya. Seorang pilot misalnya, seorang pilot yang menerbangkan pesawat, atau musafir yang kondisinya kesulitan di dalam melaksanakan sholat kalau tidak digabung, seorang ibu rumah tangga atau siapapun. Nah, karena itu kenapa Ibnu Abbas mengatakan Nabi yang mensyariatkan, Allah bahkan yang mensyariatkan sholat jamak ini tujuannya tidak ingin membuat sulit umat Muhammad dalam menjalankan sholatnya. Nah, saya melihat ini adalah sebuah solusi yang luar biasa ya, terutama bagi anak-anak muda ya, bagi anak-anak muda yang bisa jadi mereka sibuk dengan kerjanya,
Allah berikan solusi kepadanya untuk menjamak sholatnya. Karena kewajiban sholat ini kan sudah mulai jatuh kepada seseorang ketika dia sudah mulai baligh. Karena anak SMA yang sudah baligh, sudah wajib sholat, tidak boleh lagi meninggalkan sholat. Seorang wanita ketika sudah haid, bahkan dalam fikih mazhab Ahlul Bait ketika sudah usia 9 tahun walaupun belum haid, itu adalah usia taklif, sudah tidak boleh lagi meninggalkan sholat. Nah, anak-anak seperti itu bisa jadi sulit untuk dia sholat 5 waktu yang terpisah-pisah. Diizinkan untuk dia menggabungkan sholatnya. Sholat zuhur, misalnya jam 12 sholat zuhur, habis sholat zuhur dia langsung sholat asar, sehingga dia punya waktu banyak untuk belajar, untuk beraktivitas misalnya. Begitu juga dengan sholat maghrib, habis sholat maghrib langsung sholat isya. Itulah kenapa Ibnu Abbas mengatakan arada an la yuhrija ahadan min ummatih. Nabi tidak ingin mempersulit umatnya dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu mukmin dan mukminat ya, jamak sholat ini dalam mazhab Ahlul Bait boleh. Bahkan saya masih ingat ketika saya belajar di Qom dahulu, saya selalu sholat berjamaah dengan seorang ayatullah al-uzma yang bernama Sayyid Shihabuddin al-Mar'ashi an-Najafi. Ini salah seorang ulama besar, bahkan dikenal sebagai waliullah besar yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang sholat berjamaah di belakang dia. Yang saya dengar dari muridnya yang bernama Sayyid Adil Al-Alawi, saya punya guru juga, beliau berkata Sayyid Mar'ashi Najafi ini beliau mengimami sholat jamaah selama 50 tahun. 5 sholat berjamaah selama 50 tahun. Dan selama 50 tahun dia mengimami sholat jamaah itu, dia mengimami sholat jamak sholatnya. Jadi kalau kita ikut sholat bersama beliau, sholat maghrib misalnya, habis sholat maghrib beliau akan sholat sunnah, beliau akan baca wirid, zikir kira-kira 10 menit atau mungkin nggak sampai, lalu kemudian langsung beliau lakukan sholat isya. Kalau kita ikut sholat zuhur juga begitu, habis sholat zuhur, setelah itu dia akan sholat sunnah, dia akan zikir sebentar, lalu kemudian dia sholat asar jamak. Nah, jadi mazhab Ahlul Bait alaihimussalam sangat normal menjamak sholat ini, sebab memang itu diizinkan oleh Allah dan Nabi SAW juga melakukannya.